Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin. Teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga pada malam kali ini kita kembali berkumpul di tempat yang menjadi dan rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan kajian Islam. Semoga usaha kita dicatat oleh Allah. Amin. Teman sekalian, video kali ini itu al-Udhiyah dalam cerita hadis karena memang lagi sebentar lagi momen yang sangat tepat buat kita untuk harapannya nanti setelah belajar ini semua pada ikut berkurban, itulah kira-kira. Teman sekalian, al-Udhiyah itu artinya sembelihan. Asal katanya dari duha, pagi, dan terjemahannya pagi. Kenapa sembelihan disamakan dengan duha pagi? Karena memang sembelihan itu dilakukan pada waktu pagi hari. Apa yang maksud? Maksudnya adalah agar supaya kita nanti bisa memakan daging kurban itu. Maka Idul Adha itu disunahkan untuk tidak makan dulu, itu maksudnya. Biar kita bisa menikmati daging kurban. Cuma memang ini agak sulit diamalkan. Kenapa? Karena rata-rata kita mulai itu jam 10 ke atas atau bahkan jam 12. Jadi kalau menunggu hewan kurban daging kurban dimakan, itu namanya bukan sarapan pagi tapi sarapan siang. Yang paling susah panitia yang bisa masuk angin ini. Nah, kemudian secara istilah itu didefinisikan oleh ulama dengan hewan yang disembelih pada hari ke-10. Ya, ke-10. Jadi hewan yang disembelih pada hari Idul Adha itu hari ke-10. Kemudian ada tambahan waktu yang dikatakan dengan ayyaman tasyrik, ya, yaitu 3 hari, 11, 12, 13. Sebagian ulama mengatakan 4 hari ya sama saja. Kalau 4 hari itu ya 10, 11, 12, 13. Kalau ada yang mengatakan 3 hari, ya berarti 11, 12, 13. Intinya sama aja. Tapi yang jadi masalahnya, kita besok bisa jadi beda. Kalau kami bisa jadi memang pasti beda. Karena kita setar Syawalnya itu beda. Kalau setar Syawalnya beda, ya pasti 1 Zulhijjahnya pasti beda. Benar ya? Ya. Jadi karena seulang lagi, karena 1 Syawalnya beda, Syawal itu kan tidak pernah berkurang, tidak pernah nambah harinya. Begitu pula Zulqa'dah, nggak pernah nambah, nggak pernah kurang. Jadi 1 Zulhijjah udah pasti ketemu Pak, nggak usah pakai teropong, udah pasti ketemu. Kenapa? Karena jumlahnya udah jelas. Kecuali ada yang kurang. Udah Pak, tahun ini Syawalnya jadi 28 aja, nah itu baru. Nah, itu nama namanya. Tahun ini misalnya Zulhijjah kita kurangi Pak, kurangi jadi 27 hari. Nah itu kan nggak bisa. Nah kalau di bulan umum itu namanya Februari, kadang 28, kadang 29. Kalau bulan Islam yaitu bulan puasa Ramadan, karena puasa itu tergantung potongannya. Kata Nabi, kalau kamu nggak bisa melihat, ya udah sempurnain jadi 30. Itu kan kemudian membedakan karena 1 Syawal tentunya. Nah, karena Syawalnya beda, berarti lebarannya beda, hajinya harusnya beda. Berarti ada yang dua lempar jumroh Pak. Ada yang dua lempar jumroh. Ya harusnya begitu harusnya. Cuma alhamdulillah kita bersyukur Nabi mengatakan al-hajju arafah. Coba kalau Nabi mengatakan al-hajju tis'a Zulhijjah, wah itu keren. Pasti akan ada beda-beda. Itu
tergantung siapa menghitungnya. Jadi kalau beda masa mudik 3 hari, ya berarti udah nanti duluan, kita belakangan mas. Jadi haji ada yang duluan, itu kan keren. Tapi ini bisa jadi akan terjadi, bisa jadi Pak ya. Jadi kalau mungkin ya masing-masing punya ego. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, nanti kemudian mengatakan al-hajju Arafah. Jadi haji itu ya Arafah itu. Siapapun dari luar hajinya ya Arafah gitu. Nah karena hajinya Arafah, berarti kita mau nanya Pak, puasanya kapan? Gak usah jadi ustaz, udah jelas tuh. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan puasa Arafah gitu. Memang ada hadis tentang Tis'a Zulhijjah. Banyak ulama yang menghasankan hadis itu, bahkan ada yang mendukungkan. Yang paling kuat itu udah jelas, itu puasa Arafah pahalanya sekian, jelas Pak ya. Itu. Nah, dengan demikian puasanya ikut Arafah, sholatnya ya ikut, ya terserah aja lah. Ya ikut panitia gitu Pak. Jadi panitia telah terserah memutuskan, udahlah tahun ini panitia memutuskan ikut Saudi, enggak. Tahun ini panitia memutuskan ikut pemerintah, udah nggak usah berisik Pak, nggak usah berisik. Jadi kalau yang mengikut Saudi, panitia memutuskan tahun ini kita ikut Saudi, ya berarti malam itu sampai 3 hari sampai ayam tasyrik itu WA-nya dimatikan Pak. WA-nya dimatikan. Kalau panitia memutuskan untuk ikut Saudi, tahun ini panitia memutus ikut Saudi, siap? Oke siap. Nah, WA dimatiin. Karena pasti ada yang menyerang dulu. Anda tidak ikut ulil amri, Anda menentang pemerintah yang sah. Udah berantem jadinya. Supaya nggak berantem, matiin WA-nya. Jadi sebenarnya itu disepakati aja lah. Kalau panitia mutusin, udah sami'na. Karena sama-sama benar tuh, sama-sama benar. Karena masing-masing punya dalil. Jadi mau kalau mau aman, puasanya ikut Arafah, sholatnya ikut pemerintah. Ya kayak kemarin lah. Cuman pasti jamaahnya tinggal separuh biasanya. Kenapa? Sudah ada dua Pak. Jadi panitia bingung, waduh tinggal separuh ini. Jadi tahun-tahun jadi kurang. Ya kayak kemarin aja Pak, Idul Fitri. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah tahun ini Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 8. Berarti pemerintahnya tanggal ya, jelas itu. Ini alhamdulillah masih bisa beda sehari. Waktu saya di Pakistan Pak, seminggu bedanya coba. Apa nggak bisa stres? Seminggu bedanya, karena seminggu bedanya udah kita minggu dah. Kita ikut Indonesia. Jadi kita sholat di kedutaan itu semua nggak pakai speaker, takbir masing-masing dengan berisik. Karena ikut sampai bedanya sampai seminggu. Saudi dan Pakistan kan sama-sama di atas Pak. Itu aja beda seminggu. Nah kita hanya beda sehari. Udah nggak usah berisik. Sekali lagi puasanya ikut Arafah dan kemudian sholatnya ikut pemerintah. Bagaimana Ustaz kalau kemudian kita duluan? Ya, kalau kita duluan ya. Kalau kita duluan kan berarti ketika kita puasa di sana boleh, gitu. Nah, bagaimana Pak Ustaz itu? Orang lagi di Arafah, kita masih di sini ya Pak. Orang sudah tanggal 10 kita seharusnya semulai malah nggak boleh. Nah, alhamdulillah ayam tasriknya ada 4 hari. Ya udah supaya nggak berisik, ambil hari ketiga. Iya Pak ya. Panitia tahun ini kita putusin supaya nggak berisik, ya kita ambil hari ketiga saja untuk menyembelih hewan kurban supaya semuanya aman. Jadi ada 4 hari memang ini sudah disediakan supaya nanti kalau terjadi perselisihan bingung udah pilih aja supaya nyaman dan tenang. Ya kalau hari pertamanya boleh masuknya boleh, udah hari kedua itu
Saya pikir waktu ini mulai gak ada masalah. Baik, hukum udhiyah Pak. Hukum kurban itu ada dua. Pertama wajib. Ini pendapat dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan yang paling terkenal Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah. Bahkan Imam Ibn Taimiyah mengatakan kalau Idul Adha itu sholatnya bahkan wajib. Wanita-wanita sudah datang walaupun mereka dalam keadaan berhalangan. Tapi yang berhalangan jangan masuk ke masjid, tinggalnya di luar saja. Nah, bagi dia mendengarkan khutbah Idul Adha hukumnya wajib. Baik, apa dasar para ulama yang mengatakan hukum kurban itu wajib? Salah satu di antara adalah ayat ini, fasholli li rabbika wanhar. Karena itu perintah amal semua. Berkurbanlah, sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Nah, yang kedua dari menunjukkan wajib ini, hadis ini menarik karena separuh dari hadis ini mansur. Rasul bersabda, wahai umat manusia, sesungguhnya kewajiban setiap penghuni rumah pada setiap tahunnya untuk menyembelih kurban. Sampai situ. Nah, selanjutnya itu menjadi mansur. Jadi ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Nah, ini menarik lagi satu hadis ini. Ini hadisnya sahih ya. Ibnu Majah, Rasul bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai harta, kalau di sini terjadi keluasan. Intinya sesungguhnya mempunyai uang tapi ia tidak mau berkorban, jangan dekati musola kami. Nah, ini boleh dijadikan panitia ini sebagai dalil. Nah, hadis ini bagus, tujuannya bagus, niatnya bagus, tapi hasilnya bisa jadi Pak. Kalau begitu saatnya. Jadi misalnya panitia menyimpulkan hadis ini. Kan hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh datang ke masjid kalau kita punya uang tapi tidak mau berkorban. Nih. Jadi kemudian panitia nulis di selebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, barang siapa yang punya uang dari jamaah tapi tidak mau berkorban, besok jangan datang ke masjid. Apa jawaban jemaah? Oh ya udah kalau gitu pindah sebelah. Jadi gitu niatnya bagus untuk mensugesti tapi hasilnya bisa jadi nggak bagus. Oh jadi di situ nggak ada kurban. Ya udah sudah aja. Di sini nggak terima kita dilarang datang ke masjid. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa berkorban hukumnya wajib. Jadi barang siapa yang punya uang, dan tentu jemaah sekalian di antara kita sulit dipercaya nggak punya uang. Sulit dipercaya nggak punya uang. Apa standar uang itu? Ya 2.500.000 sudah dapat seekor kambing. Naik-naik dikit dapat seekor sapi. Ya. Jadi kata Nabi, yang punya uang, punya keluasan rezeki tapi tidak mau berkorban, nah jangan datang ke mushola. Alias jangan datang ke masjid. Ini boleh disugesti buat jamaah, tapi biasanya hasilnya nggak bagus. Karena jamaah bukan hukum, insya Allah. Jadi jamaah itu bukan tersugesti malah kesel. Kok begitu sih PKN panitia? Nggak benar nih. Udahlah kalau begitu. Nah, pindah sebelah jadinya. Baik, pendapat yang kedua menunjukkan sunnah muakkad. Jadi sunnah, sih sebutkan sunnah muakkadah, di hakikatnya sunnah saja. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, dan tentu ini adalah pendapat mayoritas khususnya kita Indonesia yang mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah. Dan kata-kata sunnah itu bukan kata para ulama, memang dalam hadis ini ada dalam hadis. Nabi bersabda, inna awwala ma nabda'u min yawmina hadza an nusalli thumma narji wa nanhar faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Jadi ada hadisnya kata-kata sunnah. Jadi ini hadis Bukhari, SOP dari Rasulullah. Itu kira-kira. Apa kata Nabi? Pertama kali yang akan kita kerjakan hari ini adalah kita sholat, kemudian kita pulang, kemudian kita berkurban. Barang siapa yang melakukan ini berarti ia telah mengikuti sunnah kami. Jadi bahasa-bahasa sunnah memang ini kata Nabi. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang mengikuti SOP ini, ya
dia telah mengikuti sunnah kami. Jadi kata-kata sunnah bukan pendapat ulama atau perkataan ulama, tapi murni hadis Nabi. Ya, karena inilah kemudian mengatakan bahwa memang berkurban itu hukumnya sunnah. Nah, ada sebuah yang menarik yang sekali lagi ini tidak bisa kita ikuti yang kedua ini. Kenapa? Ini dari Imam Al-Baihaqi yang mengatakan bahwa dulu Umar dan Abu Bakar pernah tidak berkurban. Ditanya kenapa? Mereka menjawab, mereka berdua khawatir nanti menjadi wajib. Nah, ini kita nggak usah ikuti, Pak. Kenapa? Yang pertama kita bukan Umar, yang kedua kita bukan Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar itu bisa menjadi dalil, dan apa yang kita lakukan belum tentu menjadi dalil. Contoh, Pak DKM, Pak Ketua Yayasan punya duit 5 triliun, amin Allah. Ya. Tidak mau berkurban, mobil saudara, rumah Masya Allah luas, punya duit 5 triliun, tidak mau berkurban. Tanya jemaah, ente kan tidak mau berkurban? Takut nanti jadi wajib sama jemaah. Ini saya maksud kita nggak usah ikuti. Kenapa? Kalau Umar ini bisa jadi dalil. Nah kalau kita jamaah malah kesel. Iya, jamaah malah kesel. Pak Ketua Yayasan, iya duit 5 triliun, nggak mau kurban. Astagfirullahaladzim, kurang. Nah, pelit amat gitu. Ya pasti itu hasilnya bukan bagus, malah kesel jamaahnya itu. Bukan jamaah itu ikut, malah jamaah itu jadi bubar. Kita mau ikut Ketua Yayasan itu nggak benar, sesat. Punya duit 5 triliun kok tidak mau berkorban, alasannya khawatir menjadi wajib. Panitia punya duit misalnya 6 triliun, amin Allah. Tidak mau berkorban, tanya kenapa panitia berkorban? Tidak mau berkorban, takut nanti sama menjadi wajib. Itu memang alasan aja. Ya, cuma sekalian hadis atau cerita dikisahkan atau dibuatkan oleh bahagia ini sebagai acuan buat kita, sebagai sandaran buat kita bahwa ternyata memang berkorban itu hukumnya tidak wajib atau hukumnya sunnah. Kenapa? 2 sahabat itu pernah tidak berkorban. Jadi ini dalil, Pak, yang menunjukkan bahwa berkorban hukumnya sunnah. Cuman kita nggak bisa ngikutin. Kenapa? Ya. Jadi kalau tidak mau berkorban, ya nggak usah aja, nggak usah pakai dasar umat dulu. Saya takut nanti keluarga saya menganggap wajib. Ya enggak. Kalau tidak mau berkorban, ya nggak usah aja, karena hukumnya sunnah. Abu Bakar orang kaya, Pak. Umar sahabat yang kaya, saya tidak kenal, punya onta saja 40.000 ekor. Nah kita kemudian siapa? Itu aja ya. Kalau kita pikir-pikir misalnya dengan melihat sejarahnya, itu saja punya 40.000 ekor unta, tapi pernah beliau tidak berkorban. Itu tadi alasannya, khawatir menjadi wajib. Nah, kalau kita punya 40.000 ekor tapi tidak berkorban, pasti jamaahnya itu memang orangnya pelit. Bukan dikata takut jadi wajib, enggak, tapi jamaah memang orangnya pelit, Pak, nggak jelas orangnya. Oke, selanjutnya waktu penyembelihan. Kita semua sudah tahu bahwa menyembelih hewan kurban itu setelah khotib turun dari atas mimbar. Ustaz, kalau ada yang menyembelih sebelum khotib turun dari atas mimbar bagaimana? Sembelihannya sah, dagingnya halal, kurbannya nggak sah. Soalnya kurbannya tidak sah, tapi sembelihannya sah, dagingnya halal. Kalau itu sebelum waktu itu mimbar, wajibnya halal, sana halal, enggak, dagingnya halal. Cuman kurbannya tidak sah, karena salah satu syarat kurban itu setelah khotib turun dari atas mimbar. Jadi kalau ada non-muslim mau nyumbang, ambil, Pak. Pak panitia saya nyumbang ya 1 ekor sapi. Oh Masya Allah. Usahanya Ustaz, Pak, ambil aja. Ustaz hukumnya apa? Kelamaan tuh, langsung ambil. Gitu. Nah itu nanti yang disembelih malam-malam itu oleh panitia.
Loh, Ustaz, itu nggak berkurban. Yang muslim nggak ada kurban nggak Pak? Yang kurban itu hanya orang Islam. Jadi kalau ada non muslim menyumbang dengan alasan mau berkurban, ya udah itu rezeki buat panitia. Disembelih jam 5 subuh. Itu nanti buat sarapan panitia. Ada nyumbang 1 ekor kambing dari non muslim, terima Pak, mau usah pakai dalil. Itu halal baginya Pak. Nah itu yang kemudian disudah oleh panitia, tapi diperjelas biar nanti jamaah nggak curiga, wah ini kambing siapa yang udah sebelah ini. Panitia nggak kenal nih, udah jadi viral. Padahal hewan yang diberikan oleh orang non muslim. Tapi kalau saya ceramain non muslimnya Pak, Bapak kan nggak ada kurban. Udah nggak jadi dia ngasih di sini. Terima aja. Bapak nggak ada kurban Pak, nggak sah. Ya iya untuk dia dari itu. Jadi nggak benar nih. Ya nggak Pak, nggak usah Pak. Panitia terlalu jujur itu. Terima aja Pak, ada yang nyumbang, terima aja. Baik. Apa keutamaan berkurban? Keutamaan berkurban kita sudah tahu di sini jelas disebutkan ada tanduk-tanduknya, ada kuku-kukunya, ada bulu-bulunya. Ya. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa semua ini? Kata Nabi, setiap rambutnya ada kebaikan, setiap bulu-bulu juga ada kebaikan, setiap bulu dari rambutnya ada kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami, ini memang perdebatan di luar yang sangat viral tentang larangan memotong kuku. Jadi sini sangat jelas Pak, sangat jelas bahwa hadis ini memang dhaif, tapi bisa menerjemahkan hadis yang sahih. Karena kita sudah pelajari bahwa hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat ente, ya kan Pak ya? Kita belajar Pak ya, hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat ente. Walaupun dia dhaif, banyak yang meriwayatkan. Walaupun ente benar, ente siapa? Itu tidak. Pasti ngarang lah jadinya. Jadi mas kalian ingat, di sini disebutkan tanduk-tanduknya. Jadi larangan memotong kuku bagi orang yang berkurban sesungguhnya itu adalah hewan yang dimaksud, bukan orangnya. Memang hadis yang melarang tentang orang dilarang memotong kuku, cukur kumis, itu adalah hadis bagi mereka yang haji. Karena haji itu kan ada larangan tahallul sampai tahallul awal, tahallul tsani. Jadi bagi orang berhaji nggak boleh sampai tahallul awal, tahallul tsani. Bagi orang yang tidak berkorban, hubungannya apa? Pas kebetulan dia udah 4 bulan nggak potong kuku. Dia mau berkurban tanggal 1, dia masuk 9 Zulhijjah. Karena apa? Tanggal 1 Zulhijjah disebutkan dalam hadis udah tidak boleh potong kuku. Akhirnya kukunya berpanjangan. Lupa potong kuku. Gimana nih Pak Ustaz? Nah, belum lagi rambutnya dia lupa potong. Nah di dalam hadis itu kan ketika hari Idul Adha bahkan Idul Fitri kita kan disunahkan bergadah, bersih, cukur kumis, potong kuku dan sebagainya. Itu dari itu cukup buat kita bahwa ternyata bukan orang yang dimaksud, tapi yang dimaksud itu adalah hewan. Nah di sini kan ada tanduk-tanduknya Pak. Masa manusia bertanduk? Kesini ada tanduk kan Pak? Coba lihat. Ini Pak. Ini kan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Jadi maksud itu adalah hewan, bukan manusia. Karena manusia gak bertanduk Pak. Jadi yang potong kuku ya potong aja. Larangan itu adalah untuk hewan saja. Kalau manusia dilarang adalah orang yang lagi haji. Ini bisa dipahami Pak. Memang di luar itu banyak hadis-hadis atau Pak Ustaz yang juga menyampaikan itu. Nah, setelah saya kumpulkan hadis-hadis, ternyata ya ini kesimpulan yang saya buat bahwa, dan juga banyak ulama yang saya juga melihat beberapa ulama yang juga menyimpulkan bahwa yang dimaksud larangan potong kuku itu adalah itu hewan yang dilarang potong kuku. Tujuannya apa? Untuk bisa menjadi saksi, itu maksudnya. Jadi kalau beli domba mau jadi cantik Pak, asli original seperti itu, gitu ya. Baik, ya asli, ya. Menyimpan daging ini Pak, ini standar
hadis ini menjadi standar perhitungan 1/2/3 ini. Saya langsung bacakan terjemahannya. Sesungguhnya dulu kami telah melarang kalian. Hadis ini dari Abu Daud. Kata Nabi, sesungguhnya dulu kami telah melarang kalian memakan daging kurban melebihi 3 hari. Masih rusak Bapak ya? Rusak. Kita menyimpan daging lebih dari 3 hari kan rusak jadinya. Dulu, alhamdulillah sekarang sudah ada freezer, sudah ada kulkas, ini aman. Nah kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini telah memberikan keluasan buat kalian, makanlah, simpanlah, serta juallah. Yang maksud jual ini menjual pahala apa maksudnya? Tuh, jadi itu begini, 1/3 ini kan 3 Pak, makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah, itu maksud hadis ini. Jadi 1/3 dimakan, 1/3 disimpan, 1/3 disedekahkan. Ini dasarnya Pak. Jadi tidak ada standar khusus dari sana harus berapa. Berapa yang harus dibagikan Pak? Nggak ada standar. Tidak ada standar. Terserah yang punya. Udah Bapak nanti ya kasih semuanya aja. Kita nggak usah, kita masih banyak di kulkas. Nah, boleh. Boleh. Panitia punya saya mana? Sini. Jadi bagi makan nggak usah di rumah. Ada tamu. Banyak tamu. Saya makan sendiri aja lah. Boleh apa enggak? Boleh. Dia dapat pahala apa enggak? Dapat Pak. Pahala kurbannya dapat. Cuma kalau dia tidak menyebarkan daging dari seorang lain, itu namanya sedekahnya kurang, itu aja. Tapi dia dapat pahala berkurban, dia dapat. Itu dapat Pak. Jadi inilah dalil yang mengatakan 1/3 Pak. Itu 1/3. Oke, saya lanjutkan dulu. Hewan yang akan kita kurbankan yang mana? Nah ini Pak, ini saya berharap ada di antara kita punya inisiatif. Karena ini selama ini kita kalau beli hewan pasti ada kecurangannya Pak. Jadi sini Nabi mengatakan onta itu 5 tahun. Kenapa? Itulah standarnya. Kalau sapi 2 menjelang 3, itu sapi itu rata-rata kalau udah 3 tahun udah keluar tanduknya Pak. Kemudian kambing 1 menjelang 2, berarti 2 tahun itu tanduknya udah keluar. Nah sekarang ini dengan kecanggihan teknologi tentu itu bisa dipercepat. Nah apalagi sekarang ini kita beli sapi, beli kurban itu rata-rata kita itu timbangan Pak. Pas ditimbang oleh jualan itu isi air 1 drum, ini pasti berat Pak. Itu curangan nggak Pak? Curang. Beri makan, kasih air 1 drum, udah pas disembelih 300 kilo, 200 dibuang. Daging sisa 100 kilo, kecurangan Pak. Nah bagaimana mengatasi kecurangan ini? Solusinya ada Pak. Ini kalau ada yang mau nih, mungkin ada yang peternakan silakan. Solusinya bahwa sapi itu atau hewan ternak itu harus ada akte kelahiran. Iya, hanya itulah yang bisa kita tandanya. Jadi kalau mau beli nggak ada pakai timbangan. Beli pakai apa Pak? Anak selesai. Oh ya, udah 3 tahun ini. Udah. Siapa yang bertugas mengeluarkan akte kelahiran? Kalau kita kan yang mengeluarkan dukcapil. Nah kalau hewan siapa? Nah peternakan lah yang ngeluarin. Alhamdulillah hari ini telah lahir 2 ekor anak sapi kami. Nggak ada akhirnya Pak. Tolong dikeluarkan SK-nya. Udah itu bagian peternakan yang ngeluarin SK-nya. Jadi kita kalau tinggal nanti pakai hitungan kilo Pak. Hitungannya mana akte kelahiran. Cuma nggak pakai kakak Pak. Cukup akte kelahiran. Ini bisa jadi solusi untuk menghilangkan kecurangan. Karena selama ini curang Pak pasti. Diisi sama dia sampai 1 drum. Nah ini Pak. Nah ada lagi solusi yang satu saya tawarkan bagi ada yang mau. Kalau ada yang mau. Ini peluang bisnis Pak. Saya berharap orang Islam yang ambil di bisnis ini. Ada hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Saya sebutkan ada 5. Yaitu tidak boleh matanya buta sebelah, apalagi 2 belah. Nah, cuman sekarang ini kan sapi itu sekarang ini kan ada mata palsu. Jadi kalau mau beli sapi, ya matanya digini-gini Pak. Kalau nggak gini, Pak harus curiga. Harus curiga itu.
Jadi nggak boleh matanya buta sebelah. Yang kedua, tidak boleh sakit. Sakit itu ya hidungnya meler, flu, apa lagi Pak? Batuk-batuk, nggak tahu kalau infeksi. Nah, cuman di dalam ya untuk mengukur dia punya sakit, memang di sini tidak peran ilmu kesehatan itu. Cuman jangan sampai kita kemudian nulisnya sampai berlebihan. Maaf Pak, coba periksa ini kolesterol apa enggak? Nggak bisa lah. Sapi karena kolesterol. Ini ada asam uratnya enggak? Berapa persen? Jadi itu nggak masuk Pak, nggak masuk di dalam bab sakit karena sapi nggak ada kolesterolnya, kambing juga nggak ada asam uratnya. Yang asam urat itu orang yang makan, jadi bukan kambingnya. Jadi nggak bisa dicek Pak, coba cek darah tinggi apa enggak? Nggak bisa. Ya. Jadi nggak boleh sakit yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh patah sumsum atau kakinya patah. Yang keempat, tanduknya nggak boleh patah. Dan yang kelima, telinganya nggak boleh sobek. Tapi kalau telinga habis hasil tindikan itu nggak apa-apa. Karena tindikan sudah dipakai anting-anting itu, sudah diberi merek, akan ada aja lah orang itu. Jadi 5 ini apa yang saya maksudkan? Ketika kita mau beli hewan kurban, memang betul-betul dicek minimal. Diserahkan kepada panitia. Pak panitia, jelas ya, jadi udah jelas nih. Tercegah dari 5 hal ini. Oke, siap. Berapa Pak sekali nitip? Nah, oh iya Pak semalam 500. Oh, kemahalan. Kalau ditentukan oleh panitia, nggak usah ngawal. Karena panitia itu bertanggung jawab dan harganya tanggalnya berapa? Berapa? Kita sekarang mungkin menganggap panitia itu sepele. Sesungguhnya berat tanggung jawabnya. Saya beri contoh. Saya kasih contoh, nitip sapi kepada panitia. Ternyata qadar Allah ya. Oleh panitia diikatlah di bawah genteng. Gentengnya jatuh, kena tanduk patah. Sah apa enggak hewannya? Ini nggak sah. Jadi nggak sah. Saya akan bertanggung jawab. Nah, harga sapinya 35 juta. Panitia ganti. Dengan kado di panitia berarti sudah membayar. Itu berapa juta tadi? Nah ini saya maksud resikonya berapa? Tidak ada yang terkait yang mampu menjamin tidak ada kecelakaan. Nggak ada Pak. Ternyata malam-malam ada upah jatuh dalam, kena matanya buta. Pas hari semua, Pak panitia ini kenapa matanya kok bisa buta? Nah ini jatuh dari atas sebelum genteng. Ya ikhlaskan aja lah. Ya masalah ikhlas tapi kan nggak sah jadinya sapinya itu. Kan tidak dijamin Pak. Sudah dijaga panitia, dipakaikan asap-asapan supaya dirinya. Udah datang cakok, langsung pingsan sapinya. Saya akan bertanggung jawab. Panitia ganti langsung 35 juta. Nah, gimana solusinya Pak? Solusinya adalah asuransi. Jadi asuransi kurban, bukan asuransi korban. Ini peluang bisa masuk. Jadi panitia bukan lagi memilih kemana, yang menjual kurban langsung ke asuransi. Jadi kalau asuransi langsung, bos panitia besok kurban berapa? Jam 10, insya Allah kurban datang jam 9. Di pertengahan perjalanan kakinya patah. Pak, ini kakinya patah. Oh siap ganti baru. Kan keren. Pas sampai di sini, Pak itu ini kenapa sobek? Aman ganti baru. Kan keren Pak. Keren gak itu? Keren itu. Jadi panitia juga nggak nitip-nitip di sini kan, langsung dipilih asuransi. Nah ini maksud saya, kalau ditangkap oleh orang Islam harus menangkap nih. Jadi datang ke masjid bos, ya memang sapinya jadi mahal. Yang ada harganya 20 juta bisa jadi 25 juta ya. Karena dia berani menjamin. Tanduk-tandukan patah tanduknya, langsung nelfon dia ke asuransi, bos tanduknya patah, fotoin Pak, foto kiri. Oh iya ganti baru sekarang juga datang. Ini rasanya saya maksud orang bisnis yang sangat besar.
Ini kalau ada yang mau, lumayan Pak. Jadi nggak usah beli sapi dari mana-mana, langsung ke asuransi datang menawarkan. Namanya asuransi kurban, bukan asuransi korban. Jadi 5 hal Pak ya, yang tidak boleh kita jadikan kurban. Ini kalau disembelih gimana Pak? Jadi disembelih hewannya, sembelihnya tetap sah, dagingnya tetap halal, tapi kurbannya enggak sah. Kenapa? Karena 5 hal, salah satu dari 5 hal terjadi itu tanduknya patah. Oke, kurban berjamaah itu udah tahu lah ini. Saya mengingatkan kembali bahwa kalau onta 10 orang, kalau sapi 7 orang. Jadi kalau ada 7 orang ini dibagi sama Pak. Makanya itu saya katakan kepada panitia, termasuk di antara ada kulit-kulitnya itu. Jadi kalau dapatnya, kalau setelah diukur ternyata hasilnya 40 kilo per orang, ya udah dibagi 40 kilo. Nah, tinggal di sini kalau panitia itu Pak, yang lagi seperti siapa Pak? Dari Bapak. Mau saya aja bagi, alhamdulillah. Tugas panitia jadi berkurang. Jadi dibagi, Bapak hasilnya semua 40 kilo per orang Pak, baru punya Bapak. Udah panitia, bagaimana Pak pembagiannya? Itu bagi aja semuanya Pak. Ya udah, tanda tangan. Bagaimana Pak? Ini punya saya bagi aja, tanda tangan. Itu bagus Pak. Kenapa? Jangan sampai datang ke rumah suaminya ditanya sama istrinya, mana kurbannya Pak? Dapat 2 kilo. Astagfirullahaladzim, 2 kilo. Ya. Akhirnya apa kata suaminya? Udah mak kurban ikhlas. Karena dia takut pada Allah, tapi dalam hatinya semua ini panitia gak benar ini. Masa sapi 1 miliar harganya hanya 40 kilo? Pak, gak benar ini Pak. Kenapa? Karena ini hak Pak. Hak setiap kurban itu harus dikasih. Harus dikasih. Ini hak. Jadi panitia itu bertugas untuk menyelesaikan semacam ini. Ya. Kemudian, ya kalau ada namanya pesanan, jadi tulis misalnya dia pesanan kambing, dia udah tahu nih diukur kakinya dia dari rumah, kakinya tingginya 90 cm. Panitia, aku paha belakangnya itu 90 cm saya udah ukur itu. Pas di sembelih, panitia lupa dikasih ini Pak paha belakang. Ini saya tahu saya 90 cm Pak. Kok cuma 50 cm? Ini bukan punya saya nih. Gimana Pak? Pasti berisik sampai ke rumah. Itulah yang kemudian isinya ngamuk jadinya. Mana Pak kambingnya? Ada dikasih. Masa kepalanya setahu saya segini gede kok dapat segini. Kemarin nggak ada jenggotnya, kepalanya udah jenggotnya. Ini lidahnya kemana nih? Jadi 7 orang sapi itu Pak dibagi. Karena biasanya bos pesan buntut, tiba-tiba buntutnya hilang. Padahal itu buntut milik 7 orang. Jadi potong 1,7 bagi. Apalagi Pak, minta 1 buah sampai 7 bagi. Apalagi Pak? Biji. Belajar 7. Supaya adil. Jadi jangan sampai ibunya datang, mas aku lidah mas, lidah tolong ini lidah, ambil lidah. Beli yang lain, lidahnya mana Pak? Hilang, udah nggak tahu. Buntutnya mana? Udah nggak tahu, hilang. Jadi ini harus hati-hati karena itu adalah hak kurban. Harus dibagi Pak. Supaya lebih aman makanya dibuat SOP semacam ya tanda tangan Pak. Tempat kurban sarankan aja menunggu sendiri Pak. Itu paling bagus, cuman harus hati-hati. Kalau ayam saja nggak pernah disembelih, jangan nyoba-nyoba nyembelih sapi. Ya nanti yang udah dari ayam tuh. Ya. Kalau lolos naik kambing. Supaya apa? Jangan sampai nyembelih sapi habis sembelih sapinya lari. Ya, jadi viral jadinya. Kalau sapinya lari masih aman. Kalau dia ditelan sapi gimana? Ini yang menyembelih ditendang sama sapi, masuk rumah sakit. Jadi udah serahkan kepada panitia yang
bertanggung jawab dengan itu. Cuma memang kita disunahkan melihat sembelihan kita itu. Jadi hewan kita dia disembelih itu kita disunahkan untuk melihat. Boleh Pak. Nah doa ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini sudah ada doanya. Kalau ada pakai Bismillahirrahmanirrahim, boleh juga Pak, nggak masalah. Saya pernah dikritik, Ustaz, itu kan Rahman-Rahim, pengasih dan penyayang. Jangan pakai itu kalau menyembelih. Karena menyembelih itu orang yang apa Pak namanya sebelah itu? Orang tega, jangan pakai Rahman-Rahim. Nah itu namanya tafsirnya dia. Justru kambing dan sapi sembelihan itu kasih sayang sesungguhnya buat mereka. Gitu. Jadi itu nggak usah dibahas, nggak usah diribut-ributkan. Yang jelas mau Bismillahirrahmanirrahim sah, Bismillahirrahmanirrahim juga sah. Nah, sebut nama boleh Pak, sebut nama sapi kelompok A atas nama ini kalau bisa yang mau panitia. Nggak usah yang mulai itu kelamaan Pak. Sapi atas nama ini bapak ini, siapa kita coba? Udah kelamaan kayak gitu. Karena yang lain belum tentu apa orang sini. Bapak ini laki-laki bimbing udah panjangan. Jadi kalau bisa hidup panitia atau perwakilan saja. Sapi perwakilan dari kelompok A. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Ya, kalau mulai. Larangan memberi upah. Saya coba begitu ya. Larangan memberi upah. Ingat yang dilarang adalah yang berkurban, bukan panitia yang dilarang Pak. Bukan panitia dilarang, tapi yang berkurban. Oleh karena itu panitia buatlah salah satu kertas putih. Kulitnya gimana bos? Buat panitia aja tanda tangan. Kepala gimana bos? Panitia aja tanda tangan. Udah. Kulit gimana bos? Kembali, kembali tanda tangan. Kembali. Jadi panitia lah yang membuat transaksi itu boleh. Jadi ketika menemukan yang menyembelih, bos, satu ekor berapa sekali sembelih? 500.000. Nah, kemarin bos, 2,5 ya, sama kulitnya ente, sama kepalanya. Boleh apa enggak? Boleh, panitia. Yang enggak boleh, yang berkurban. Pak panitia berapa sekali kurban? Nilai 500.000 kemarin, sama kulitnya 2,5 ya. Nah, itu namanya transaksi. Yang berkurban itu panitia nggak boleh. Jadi yang boleh transaksi panitia bukan yang berkurban. Tapi hati-hati, kadang panitia juga yang berkurban. Jadi nggak bisa. Maaf ya Allah, sekarang posisi saya di panitia ini bukan lagi yang berkurban. Jadi saya sekarang boleh nego. Enggak bisa gitu Pak. Gimana Ustaz kalau semua panitia berkurban? Ya udah, nggak usah nego-negoan, bahaya soalnya. Karena semua panitia ikut berkurban, dan jangan nego-negoan. Kita juga nggak bisa transaksi dengan Gusti Allah. Ya Allah, ini saya posisi dari panitia ini, bukan lagi yang berkurban, jadi saya mau lagi tawar menawar nih. Enggak Pak, nggak bisa begitu. Karena panitia ikut berkurban, jadi nggak usah transaksi. Bahaya, nah tidak ada kurban baginya. Kemudian berkurban bersama muslim boleh atau tidak? Saya beri contoh. Kalau kurbannya 5 orang, untuk sapi kan tadi 7, ternyata hanya ada 5. Kalau duitnya cukup, ya boleh mengajak non muslim. Boleh atau tidak? Boleh Pak, dagingnya juga jelas. Bagi mereka adalah dagingnya, bagi kita adalah kurban sama daging. Jadi kalau mengajak, kalau tidak cukup, ya udah ngajak non muslim boleh. Nah, berkurban kan 7 kalau sapi, seharusnya makin kurang makin bagus. Ya, kenapa? Ya makin banyak dagingnya. Makin 1 orang tentu makin bagus. Gimana kalau 8 Pak? Ya bisa. 8 berarti 1-nya beli kambing, yang 7-nya beli sapi. Nah biasanya yayasan sekolah-sekolah itu suka minta anak kita Pak 100.000. Alasannya untuk ngajarin berkurban. Udah kasih aja Pak. Itu kurban nggak? Enggak, itu nggak berkurban, namanya sodako. Karena kurban batasnya 7. Itu santri-santri, mahasiswa-siswa itu kan 200 orang, memang 100. Kurban apa? Bukan itu dengan kurban. Itu sodako. Nah, jangan debat, kasih aja Pak, biar anak kita nggak dimiliki sama yayasan. Ini anak gue Bapak itu kulit itu.
suka dimerekin Pak. Jadi besok kalau ada event-event kita nggak diundang, itu pasti ngundang, nggak usah. Banyak pelit. Nah, gara-gara 100 anak kita dimerekin sama gurunya, jadi kasih aja biar nggak ribut. Jadi berkurban mengajak non-muslim boleh Pak, sah, gitu ya. Kemudian ngasih daging buat non-muslim boleh atau tidak? Boleh Pak, boleh ngasih non-muslim. Dapat pahala nggak Pak? Tidak dapat lah, kita ngasih kucing aja dapat pahala Pak, bagi manusia. Ngasih kucing dapat pahala, apalagi ngasih manusia. Jadi ngasih non-muslim. Orang kaya kasih Pak, karena kurban itu tidak memandang miskin maupun kaya. Kurban itu untuk rasa syukur. Oleh karena itu, karena rasa syukur kita harus nikmati. Jadi ini jadi masalah Pak panitia di situ tuh. Dia kurbannya kambing. Pak panitia, saya kurbannya kambing. Aku ini kolesterol, tukar dong sapi. Ini nggak boleh Pak. Ini nggak boleh. Kalau mau tukar kepada personal, pada orangnya, bukan pada panitia. Karena panitia tidak punya hak untuk tukar-tukar tuh. Alasannya aku ini asal berapa, bertukar ya. Aku mau sapi, nggak bisa. Nanti pas saya punya, aku nggak terima, aku juga kolesterol. Akhirnya jadi kacau. Jadi kalau mau tukar kepada orang yang langsung, Bapak, Anda 40 kilo ya? Ini saya 40 kilo juga nih. Ya, 2 kilo tukar ya, buat sate di rumah, tukar asam urat. Ya biasalah itu kolesterol asam urat. Jadi obat-obat asam urat laku yang lagi. Jadi boleh Pak ya, ngajak ngasih non-muslim. Kalau berkurban luar gimana Pak? Kampung sebelah boleh. Mana ternyata afdolnya di sini. Jadi afdol itu kurbannya di tempat kita Pak. Ya, karena kita itu ngasih pada tetangga, para tukang nyapu, bersih, satpam itu lebih bagus. Kalau kita ngasih kampung sebelah ya udah selesai begitu aja. Tapi kalau kita buat di sini, masya Allah, Pak Satpam rumahnya kebakaran, siap bos. Nah Pak, yang suka dikasih kurban, rumah kita kebakaran, siapa yang kita panggil Pak? Tetangga sebelah. Ya tuh rumah kenapa sama tetangga nggak pernah ngasih, makanya disunahkan tahabu itu saling berhadiah-hadiah kalian sama tetangga Pak. Kita punya mungkin keluarga tapi di kompleks sebelah ini rumah kita kebakaran, mengambil desa Allah di sini. Saya kan pertama kali teriak Pak kalau rumah kita kebakaran, ya pasti tetangga lah pertama teriak. Ini sama tetangga nggak bagus. Rumah kebakaran, apa kata tetangga? Hapus lo, biarin, habis jadi. Ini hubungannya dengan adanya hewan kurban ini ngasih tetangga. Orang kaya dikasih juga Pak, karena orang kaya juga butuh makan daging. Jadi jangan merasa jangan kaya, nggak usah dari daging. Dia juga manusia, dia kaya, tapi dia juga butuh makan daging. Kalau mau kirim korban di luar, silakan, tapi tadi harus di sini. Kalau anggapan usaha tidak ini sana jarang makan daging, tahu dari mana? Wah ini Pak di kampung di luar sana nggak pernah makan daging, tahu dari mana dia? Dia udah survei, ya dia nggak makan daging, tapi makan ikan. Nah bukan ikan. Jadi kalau mau korban di sana, korban juga di sini, itu bagus. Bagaimana kalau korban sama orang meninggal? Nah boleh Pak, orang tua kita meninggal, boleh kita korbankan atas nama orang tua kita. Terus ya para ulama mengatakan kalau bisa dagingnya semua diserahkan ke orang lain. Tujuannya apa? Supaya pahalanya sempurna nyampe. Biar sapinya utuh, ada peribahasa paha belakang diambil sama keluarganya. Akhirnya pas sampai sana bapaknya tinggal 3, kakinya tinggal 3, tuh kemana kakinya? Ternyata diambil sama keluarganya. Itu hanya peribahasa saja, walaupun nggak masuk akal, tapi ya sepertinya bisa dilogikakan. Jadi kalau bisa, kalau kita berkurban buat keluarga kita yang meninggal, para ulama mengatakan kalau bisa semua dagingnya diserahkan semua, biar pahalanya utuh. Jadi jangan sampai kakinya hilang sebelah. Ya, jadinya pincang, kakinya tinggal 3. Ya, cuma sekalian, apakah ngasih keluarga tidak dapat pahala? Pahala juga. Maksudnya ngasih keluarga tidak dapat pahala, nggak apa-apa. Itu cuma anekdot yang berkembang saja. Ya seperti ini masuk akal juga kalau diakal-akalin. Ya.
Jadi paling bagus memang kalau kita menyembelih atau berkorban buat keluarga yang telah meninggal, kakek, nenek, sama adik cukup satu ekor Pak, cukup. Nanti keluarga kita ya, nanti keluarga kita itu insya Allah yang mereka sesuai dengan hadis bahwa Nabi pernah mengakikahkan untuk satu keluarga, dan kata hadis Nabi juga seperti itu. Akikah satu ekor kambing untuk seluruh keluarga itu cukup. Ada pertanyaan Pak? Sekarang Pak. Kemarin ikut pelatihan ada yang mengatakan masalah wajib. Jadi yang wajib, jadi waktu itu ada orang lewat, Bang mau mana? Mau beli sapi untuk kurban. Ucapan mau beli sapi untuk kurban itu jadi hukumnya wajib, sehingga dia tidak boleh makan daging kurban. Nah, ini pertanyaannya kedua, untuk yang hukumnya wajib. Jadi yang pertama tadi, karena ucapan, jadi jatuhnya wajib. Dalam batin saya kayaknya kok jadi sempit sekali. Tapi karena dia presenter ya kita ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana yang nadar atau memang dia tidak wajib, bolehkah makan daging kurban? Itu nazar apa Pak? Nazar untuk berkurban. Oke. Jadi yang pertama tadi karena mau kemana? Ya. Ini ada bahasa lain Pak, masalah sesat. Justru itu nggak bisa. Susah. Itu nggak masuk lah. Ini transaksi perlu ngomong. Nanti datang sama bapak mau ngapain? Sama cari nggak? Bapak mau kurban. Tetap aja transaksinya. Kan nggak bisa gini, susah itu. Itu nggak masuk Pak. Nggak masuk. Kemudian yang kedua, jikalau ada orang bernazar untuk berkurban, boleh nggak dia memakan dengan kurbannya? Boleh, karena dia kan bernazar berkurban. Tapi kalau nazarnya saya berkurban, nazar kurban untuk orang lain, dia boleh makan. Tapi kalau dia bernazar berkurban, boleh nggak dimakan? Boleh aja. Cuma begini kata Nabi, tidaklah orang bernazar kecuali orang pelit. Tidaklah orang bernazar kecuali orang pelit. Karena kalau nggak nazar itu nggak keluar tuh duit. Kenapa ya? Jadi kalau kamu nanti lulus PNS, itu mobil papa langsung sodako. Ternyata lulus. Kata Nabi, ini kalau nggak karena dia nazar, nggak keluar tuh mobil dari sodakokan. Itu kata Nabi, ini tidaklah orang bernazar kecuali orang pelit. Nah kalau bernazar itu ditulis Pak, atau kalau ada saksi. Karena nanti pas nazar meninggal itu bahaya, dosa. Sini deh. Papa menazar ya. Nanti kalau adik kamu menikah duluan, ini nazar papa, ini tuh ada saksi. Pas kebetulan meninggal, anaknya harus melaksanakan nazarnya itu. Ya, jadi ditulis. Cuman kata Nabi, tidaklah orang bernazar kecuali dia orangnya pelit. Papa nanti umroh minazar kalau kamu nanti lolos PNS, berarti kalau nggak lolos nggak jadi umroh kan gitu. Itu mana pelit namanya, nggak keluar tuh duit kalau dia nggak nazar. Sama dengan wasiat Pak, harus hati-hati. Jadi wasiat kalau ada orang meninggal, kata Nabi apa Pak? Supaya dia tidak ngomong macam-macam, talqin la ilaha illallah. Jadi jangan sampai dia ngomong, nanti deh kalau Papa nanti tolong Pak Jokowi nyulatin ya. Lah itu berita pasti. Nanti kalau Papa meninggal, tolong disulatin di istana. Waduh, wasiat itu berat. Dibawa ke istana atau di tanah dikuburkan di depan istana, kacau. Itu kan wasiat harus dilakukan Pak. Nah kita mulai bermak di istana, bos wasiat Bapak saya meninggal ini loh, dikuburnya di sini di istana, makanya kacau. Nah itu makanya supaya nggak wasiatnya aneh Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya nggak ngomong aneh-aneh. Tuh nanti ngomong macam-macam, la ilaha illallah. Itu kalau kelamaan Pak coba aja ya Pak. Nanti waktu ngomong macam-macam. Tolong yang itu kasih ada ya.
Nah, tapi kalau wasiat harta tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena harta itu sudah ada pemiliknya. Sudah ada pemiliknya ya Pak ya. Tapi kalau wasiat dikuburin di mana? Nah, Bapak mau mengapa? Jangan aneh Pak ya. Nah, jangan sampai ditulis tuh wasiat dikubur di depan istana. Wah, itu nggak dikubur pasti Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Jika kalian melihat hilal hijjah dan salah seorang dari kalian ini berkorban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Iya, itu bagi mereka yang haji yang saya maksud itu. Jadi hadis Muslim itu sahih. Jadi itu setelah saya simpulkan, para ulama kemudian mengatakan itu bagi mereka yang haji. Jadi haji itu ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Ya janganlah kalau enggak ya hajinya jadi enggak sah. Tapi bagi orang di sini ya enggak. Nah, ada yang menarik Pak, yang dam. Indonesia rata-rata pasti bayar dam Pak. Kenapa? Karena berangkatnya 40 hari sebelumnya, pasti dia akan melanggar itu. Dia pasti copot ikannya Pak. Dan dia pokoknya melanggar lah, kecuali yang Polda yang sendiri datang 2 hari itu bisa. Tapi kalau yang rata-rata Indonesia itu rata-rata dam. Nah itu bisa nggak damnya dikirim ke Indonesia saja? Jadi dia nelfon ke Mas, ini Papa lagi melanggar, tolong potongin sebagai dam. Pendapat ulama bisa, cuman ini butuh fatwa. Kenapa? Karena kalau kita bayar dam di sono, itu termuntah nggak tahu itu benar nggak disembelih itu. Kita kan masih di berapa bos? 400 rial, ya kan? Ya kita husnuzon jadinya. Tapi nggak jelas apakah benar disembelih apa enggak. Yang paling bagus itu udah telepon, Papa melanggar nih. Tolong ya, disembelih 1 ekor kambing. Nah itu lebih aman sesungguhnya. Bisa apa enggak? Sebagian ulama mengatakan bisa. Bisa di damnya masuk ke sini saja, bukan di sana. Suami istri cukup 1 apa enggak Pak? Enggak bisa. Dam itu hukuman, beda dengan kurban. Kalau hukuman ya masing-masing. Tapi kalau kurban boleh 1 ekor untuk semua keluarga. Tapi kalau dam masing-masing Pak. 2 melanggar suami istri ya 2 ekor. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Ayo. Kalau panitia korban itu kelebihan uang, Ini menarik. misalnya bagaimana? Dibuat apa Pak? Ya. Buat panitia. Beli baju Pak. Boleh atau enggak? Terserah panitia. Nggak apa-apa tuh. Ada misalnya kulit Pak. Terserah panitia. Kulit itu nanti dijual oleh panitia. Boleh atau enggak? Kan boleh. Panitia boleh menjual kulit. Nah kalau panitia berbaik hati udah masuk ke amalnya DKM masjid, ya udah terserah. Cuman perlu diingat di dalam perayaan itu kan ada yang namanya tenda. Terus kalau kopi kemarin ada baju kopi, memang gratis itu Pak? Enggak. Belum lagi alat-alat untuk ini, belum lagi malam buat, banyak sekali Pak. Itu kalau mau diikhlaskan pakai uang masjid itu terserah DKM. Nyawa-nyawa tenda Pak, itu semen tenda dan sebagainya itu kan semua perlu anggaran tuh. Terus beli korek api aja kan nggak ada yang gratis, nggak ada pakai ikhlas. Bensin buat panitia jalan-jalan ikhlas nggak? Nggak ada Pak. Papa kedatangan ke pom bensin ngomong ikhlas. Ya nggak jalan-jalan Pak, ikhlas nggak bisa. Jadi harus dibayar semua. Jadi uang dikembalikan pada panitia. Kalau panitia memutuskan buat kas masjid ya terserah. Kalau buat panitia untuk beli baju, beli ini, ya terserah panitia lah. Kami kan sudah diserahkan kepada panitia. Ya buat makan-makan, penutupan itu bisa. Perbubaran panitia kurban di mana? Di puncak. Jadi yang dari panitia di pada panitia jadi anak muridnya. Iya. Maksudnya itu bolehkah panitia menjadi broker? Masuk broker itu mana? Pembelian sapi itu ditentukan oleh panitia. Panitia menentukan harga sapinya 25 juta. Ya. Nah ternyata tambah beli dapatnya harga 20 juta. Boleh apa enggak? Nah itu sisanya harus dikembalikan atau panitia. Nah itu Begini,
panitia itu tentu tidak dilarang ke situ, karena dia ke sana tidak pakai ikhlas Pak. Dia ke sana butuh sewa mobil, apalagi dia sendiri bawain Itu kan sapi. ada biaya sendiri. Makanya Di luar pembelian sapi kan ada biaya operasional sendiri. ya, kalau bisa jangan begitu bisnisnya. Ngambilnya di formalam. Misalnya nitip berapa, 500.000 itu masuk akal. 500.000 Pak. Kenapa? Ongkos nitip, karena ini resikonya besar. Satu malam misalnya 100.000 nitip dari 1 Zulhijjah, udah berarti 10 hari 1 juta. Oh Pak, kemahalan. Oh ini, kalau ini kemahalan, Bapak bawa aja dulu ke rumah. Nanti besok baru kesini pas sembelih. Itu aja jangan. Kalau kemahalan Bapak bawa dulu ke rumah, di sampingnya. Nanti pas hari besok jam 10 baru kesini Pak, kita sembelihin. Itu lebih aman. Tapi kalau transaksi panitia jadi broker kayak itu kurang bagus kelihatan. Karena kan yang menyembelih hewan kurban itu kan dia pasti dengan adanya informasi cepat tahu pasti. Oh, sapinya 18 juta kok mintanya 20 juta gimana sih? Nah, yang bagus. Itu. Yang bagus itu adalah dari sini ngambilnya per hari per sembelihan. Nah, itu bisa Pak dinaikin 500.000. Jadi kalau 25, kalau harganya 20 juta berarti 20 juta 500.000. 500.000-nya itu buat pemeliharaan. Itu yang paling bagus. Karena kalau di sono ya itu kurang nyaman. Panitia jadi terlalu jelas berbisnis. Itu kurang bagus. Tapi kalau yang pembelinya ikhlas saja, Pak, ini ke sono harganya 18.000 Pak. Tapi kalau panitia beli jadi 20.000 gimana Pak? Udah selesai Pak. Yang penting ada kejujuran. Harga sapi 25 juta dinaikin sama panitia jadi 30 juta. Gimana Pak? Yang kejujurannya Anda. Kalau Bapak mau beli langsung harga 20 juta. Kalau tadi harga 20 juta. Siap? Siap. Nah, harus ada kejujuran. Biar tidak ada omongan belakangan itu. Bakal ada omongan kayak tadi lah, yang harusnya sapinya 1 miliar, tentu dapatnya satu orang bisa 100 kilo kan Pak. Beda dapatnya dengan yang harga 25 juta. Itu yang mungkin berantem di rumah, pulang rumah. Mana dapatnya Mbak? Dapat 2 kilo, astagfirullahaladzim. Itu jadi ribut. Yang ujung-ujungnya ikhlas, besok kita jangan kurang situ lagi, kita jujur. Masa dapat 2 kilo? Makanya perlu tanda tangan Pak. Jadi ketika istrinya datang menuntut, ngaku Bapak main dalam tangan. Nih, oh gak aman panitia. Sudah gak dibayar, dimarah-marahin pulang sini. Diomelin sama ibu, gimana sih lu? Besok kapok ya panitia. Ada lagi Pak? Cukup. Terakhir. Ini masalah niat. Saya agak konfus. Ada yang mengatakan niat kurban itu nawaitu al-udayana bisyayatin nilai tanah. Kemudian ada Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni. Bahasa Indonesia aja. Oh iya, itu saya setuju Pak. Maksudnya ini kan ini dari pahala. Iya. Jadi niat itu tidak ada tertulis khusus niat dari sana. Yang jelas kita itu niat berkurban. Niat berkurban itu cukup. Ya Allah, saya niat tahun ini untuk berkurban. Terus pakai nawaitu wudu al-rafil hadasil asghar. Nanti masalah lagi. Enggak ada lafaz-lafaz khusus, enggak ada Pak. Nah, lafaz Nabi enggak ada. Kalaupun ada itu buatan hanya meringankan saja daripada nanti susah menghafal-hafalin itu, pakai bahasa Indonesia saja. Itu. Niatnya sudah sampai sesuai dengan hadis Nabi. Niatnya sudah sampai sebelum darahnya jatuh ke tanah. Udah gitu Pak ya? Oke. Terima sekalian, semoga Allah SWT memberikan paham kepada kita, memberikan ilmu, serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Ada bagian dari Allah melimpahkan semua kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kepada masjid. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.